Bab 1951, menjadi abadi. Putra Kaisar. Itu benar-benar putra Kaisar. Chu Tianquo, 6 dewa abadi lainnya, dan Chang Songzi semuanya sedikit bersemangat. 300 tahun kemudian, dengan aturan langit dan bumi yang berubah drastis serta penggabungan semua dunia yang tidak lagi memungkinkan orang menjadi abadi, sang jenius tak tertandingi yang berjuang untuk menjadi abadi benar-benar putra Kaisar. Mata sang pangeran tampak dingin dan rambutnya yang panjang berkibar. Setelah menjelajah langit berbintang selama 300 tahun, akhirnya ia mengambil langkah terakhir. Darah Kaisar abadi sejati mengalir di tubuhnya, yang sangat mulia. Semua benda di surga tidak berani mendekatinya, bahkan guntur abadi 9 kesengsaraan pun tidak berani menimpanya. Aku ingin menjadi abadi, semua hal harus mundur. Putra Kaisar mengangkat tinjunya ke langit dan menghantamkan petir abadi 9 kesengsaraan yang ragu-ragu untuk jatuh. Petir menyambar, memancarkan kekuatan dahsyat yang cukup untuk mencabik-cabik makhluk tingkat dewa sejati, namun petir itu tetap berada di udara tanpa jatuh. Putra Kaisar adalah keturunan sejati Kaisar abadi, sangat mulia, disembah oleh hantu dan dewa, dan dihormati oleh alam semesta. Metodenya adalah metode kekaisaran sejati, yang kebal terhadap semua kejahatan dan dapat memerintah semua hukum surga. Mendengar teriakan Putra Kaisar, 9 kesengsaraan abadi guntur yang seharusnya jatuh malah berhenti. Petir itu melompat dan melonjak dengan cahaya yang mengerikan, tetapi tidak jatuh untuk waktu yang lama. Putra Kaisar sangat kuat, dia layak menjadi garis keturunan Kaisar abadi. Dia benar-benar dapat mengendalikan 9 kesengsaraan guntur abadi, dan kata-katanya akan terpenuhi. Seru Chu Tianquo. 6 bersaudara itu bertugas sebagai pelindung Putra Kaisar, dan lebih dari 300 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Sejak perang besar antara Kaisar Cheng dan Aiden 300 tahun lalu, Putra Kaisar telah hilang, dan tidak ada seorang pun yang tahu dunia atau langit berbintang mana yang telah ia datangi untuk berlatih. Muncul kembali hari ini, dia sudah berusaha untuk menjadi abadi. Chang Songzi juga bergegas dan mengalami peristiwa ini di Great Wilderness World. Hubungan antara kedua kota di dalam dan luar kota Kekaisaran Pusat telah banyak membaik, dan banyak prasangka sektarian telah dipatahkan. Kali ini, Putra Kaisar menjadi abadi. Meskipun ia mewakili kota bagian dalam, ia juga mewakili seluruh kota Kekaisaran Pusat bagi dunia luar. Saat menghadapi 5 kekuatan utama di surga, baik Chu Tianquo maupun Chang Songzi merasa putus asa. Satu-satunya jalan keluar adalah bekerja sama dan bersatu menjadi satu. Merupakan hal yang luar biasa bagi kota Kekaisaran Pusat bahwa Putra Kaisar dapat menjadi abadi. Terutama ketika menjadi abadi dalam situasi di mana seluruh dunia telah menyatu menjadi satu benua super kuno, itu pasti akan menjadi sebuah kejadian besar yang menggemparkan surga. Benar saja, lusinan pemikiran ilahi yang sangat kuat datang untuk menyelidiki dari kegelapan. Aura pikiran ilahi ini benar-benar berbeda, dan jelas berasal dari beberapa kekuatan teratas di surga. Ada orang-orang kuat dari Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Teixuan, Tanah Terlarang di Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan beberapa kelompok yang asal-usulnya tidak diketahui. Jelaslah, di zaman akhir Dharma ini, ketika para dewa sejati pun dapat dengan jelas merasakan bahwa hidup tidak lagi abadi, sungguh mengejutkan bahwa masih ada orang yang ingin menentang takdir dan menjadi abadi. Fakta bahwa ia dapat menarik perhatian 5 kekuatan utama di surga secara bersamaan sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi Putra Kaisar untuk menentang keinginan surga dan berusaha untuk menjadi abadi. Jika tidak ada petir abadi kesengsaraan surgawi yang memurnikan tubuhku, aku khawatir aku tidak akan bisa sepenuhnya menyingkirkan tubuh fana dan melahirkan janin abadi. Chang Songzi berkata dengan sedikit khawatir. Memasuki alam keabadian dari alam manusia merupakan terobosan penting, yang mewakili 2 atribut kekuatan yang sangat berbeda. Ketika seorang kultivator menjadi abadi, seringkali terjadi kesengsaraan surgawi, dan kekuatan kesengsaraan surgawi biasanya sangat kuat. Sepanjang sejarah, banyak sekali orang-orang cemerlang dan luar biasa yang telah mengalahkan semua orang sezamannya dengan ketangguhan mereka dan membuat kemajuan pesat. Tetapi seringkali pada akhirnya ketika mereka mencoba mencapai keabadian, mereka mati dalam bencana surgawi. Dalam arti tertentu, kekuatan kesengsaraan surgawi setara dengan pukulan dari seorang abadi sejati, dan sulit bagi kultivator manapun untuk menahannya. Siapapun yang dapat secara mandiri mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi kesengsaraan menjadi abadi, tidak terkalahkan di alam yang sama. Ketika para pengikut banyak kekuatan utama ingin menjadi abadi dan menghadapi malapetaka menjadi abadi, para abadi sejati di sekte tersebut biasanya mengambil tindakan untuk menghancurkan malapetaka itu secara paksa dan hanya menggunakan petir malapetaka yang lemah untuk membantu mereka menempa tubuh mereka dan membuang tubuh fana mereka. Sekarang, Putra Kaisar, dengan darah Kaisar abadi, dapat secara paksa menghentikan 9 kesengsaraan guntur abadi. Tanpa penempaan guntur abadi, akan sulit untuk benar-benar melahirkan janin abadi. Akan tetapi, guntur abadi 9 kesengsaraan ini begitu mengerikan, bahkan para dewa sejati biasa pun tidak dapat menahannya. Dalam kehampaan, para pakar top dari berbagai kekuatan turut menyaksikan dan turut mendesah takjub. Di zaman ini memang tidak mudah bagi seseorang untuk mencapai titik ini, dan lebih sulit lagi untuk memicu guntur abadi 9 kesengsaraan.
Dan itu lebih dari sekadar malapetaka keabadian, itu bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Anda harus tahu bahwa kekuatan untuk memerintahkan hukum alam semesta hanya dengan satu kata adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang abadi yang kuat. Dan seorang kultivator di alam manusia yang belum menjadi abadi sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Pikiran-pikiran suci yang tak terhitung jumlahnya secara kolektif menyelidiki putra kaisar. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 dewa sejati lainnya dari kota kekaisaran juga merasakannya. 7 orang menyerang pada saat yang sama, berteriak dengan marah ke dalam kehampaan yang luas. Ini adalah saat yang kritis bagi kaisar kota kekaisaran pusat untuk menjadi abadi. Tolong jangan ganggu aku. 7 dewa abadi bergabung untuk berkomunikasi, dan pria kuat yang tersembunyi dalam kehampaan menyerah. Pada saat ini, rambut panjang sang kaisar berkibar dan ada cahaya yang membakar menyala di matanya. Dia percaya diri dan kuat, ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik 9 kesengsaraan abadi guntur yang belum jatuh. Sebenarnya, jika dia menyerah di sini, dia masih bisa menjadi abadi. Hanya saja kekuatan tempurnya rata-rata, lagi pula, dia belum mengalami baptisan malapetaka surgawi. Tapi siapakah putra kaisar? Dia adalah keturunan sejati dari kaisar sebelumnya. Dia sangat mulia sejak dia lahir. Dia dilindungi oleh 6 dewa sejati dan lahir dengan kemampuan untuk memerintah seluruh surga. Meskipun guntur abadi 9 kesengsaraan itu menakutkan, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Ayo, gunakan dao terkuatmu untuk membersihkan tubuhku dan menjadikannya tubuh abadi. Putra kaisar tiba-tiba meraung. Semua orang kuat terkejut. Sang pangeran menghentikan 9 kesengsaraan guntur abadi bukan karena dia takut, tetapi untuk membiarkan guntur abadi mengumpulkan energi terkuat. Chu Tianquo, Chang Songzi dan para dewa sejati lainnya menelan ludah mereka, takut kalau terjadi sesuatu pada putra kaisar. Terutama Chu Tianquo dan 6 orang lainnya. Sebagai pelindung sang pangeran, jika sesuatu terjadi pada sang pangeran, mereka akan menjadi yang pertama mati. Percayalah pada putra kaisar. Dia adalah keturunan kaisar abadi, jadi dia pasti berbeda dari yang lain. Chang Songzi, sebaliknya, sangat tenang. Sekalipun sebelumnya dia pernah berada di kubu musuh, dia juga mengakui dari lubuk hatinya bahwa putra kaisar juga merupakan seorang jenius yang cemerlang dan tak tertandingi, setara dengan Aiden. Putra kaisar meraung, dan seluruh ruang berubah dan hancur total. Guntur abadi 9 kesengsaraan yang ilusif akhirnya jatuh, mencabik-cabik langit, dan memancarkan kekuatan pamungkas yang dapat menghancurkan dunia. Sang pangeran meraung dan melambaikan tangannya. Lapisan cahaya ungu menyebar dari tubuhnya. Ia membidik peri petir yang menyerang dengan beberapa pukulan ganas. Kekuatan yang mengerikan itu sudah mengandung jejak hukum abadi, tetapi masih jauh lebih lemah daripada guntur abadi 9 kesengsaraan. Guntur abadi 9 kesengsaraan menghancurkan segalanya dan langsung menghantam cahaya ungu putra kaisar, lalu pecah menjadi sinar cahaya, langsung menghancurkannya, lalu membombardir tubuh fisik putra kaisar. Tubuh putra kaisar hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kekuatan 9 kesengsaraan guntur abadi terlalu mengerikan dan sombong. Hanya dengan satu serangan, seluruh serangan, pertahanan, dan tubuh fisik kaisar runtuh. Aku adalah putra kaisar, dan aku harus menentang keinginan surga dan menjadi abadi. Putra kaisar meraung, tubuhnya hancur, tetapi jiwanya masih bersinar. Dalam sekejap, dia secara paksa disusun kembali di bawah guntur dan kilat yang mengerikan. Kemudian hukum kekaisaran mulai bekerja, dan sekelilingnya dipenuhi dengan aura misterius dan agung. Ini adalah hukum kekaisaran agung yang menggerakkan dewa abadi dan dewa sejati. Itu adalah hukum yang diciptakan oleh kaisar abadi yang sejati, setelah hukum kaisar keluar. 9 kesengsaraan abadi guntur yang tak terkalahkan benar-benar terkoyak-koyak di sudut. Putra kaisar sangat berani dan ganas, dan ia menyerang dengan ganas dengan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwanya memancarkan cahaya ungu, tetapi masih mengalami dampak yang besar. Guntur abadi 9 kesengsaraan menenggelamkan semua yang ada di sekitarnya, dan hanya orang abadi sejati yang mampu melihat kebenarannya. Di tengah badai petir yang tak berujung, ada cahaya ungu yang berkedip-kedip, yang meledak dengan kekuatan luar biasa dan menghantam kemana-mana. Tidak peduli seberapa kuat badai petir itu, selalu sulit untuk memadamkan cahaya ungu itu sepenuhnya. Bab 1952, Akhir Zaman Dharma. Guntur abadi 9 kesengsaraan menghancurkan segalanya, dan cahaya ungu bersinar dengan aura abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Ada banyak pikiran ilahi yang kuat di surga yang secara dekat mengawasi semua ini, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan putra kaisar menjadi abadi. Pada zaman akhir Dharma, seluruh surga dan dunia menyatu, dan hanya para dewa yang kuatlah yang mampu membuka dunia rahasia mereka sendiri, terlepas dari surga. Aturan langit dan bumi telah berubah. Tidak mungkin lagi bagi siapapun untuk menjadi abadi. Bahkan kehidupan seorang yang benar-benar abadi pun tidak lagi abadi. Era ini dapat disebut sebagai era akhir Dharma. Jika seseorang dapat menjadi abadi, itu benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Putra kaisar tenggelam seluruhnya dalam petir, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi.
Sampai momentum guntur abadi 9 kesengsaraan melemah, dan guntur abadi yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya pun menghilang. Sosok tinggi putra kaisar muncul lagi, dan jejak darah kaisar jatuh di kehampaan. Rambut panjang sang kaisar berkibar ketika dia memperhatikan segala sesuatu dengan tegas. Selama seluruh proses itu, tubuhnya hancur berkali-kali, dan jiwanya juga mengalami kerusakan parah. Untungnya, mereka semua selamat dan kini guntur abadi 9 kesengsaraan telah menghilang. Putra kaisar masih selamat dan selamat. Putra kaisar masih selamat dan selamat dari malapetaka paling mengerikan, yaitu menjadi abadi. Ada cahaya samar air mata yang berkedip-kedip di tubuhnya, yang menempa tubuhnya dan memperluas janinnya yang abadi. Di zaman akhir Dharma ini, aku masih bisa menjadi abadi. Putra kaisar berteriak ke langit, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Hukum-hukum jalan abadi telah menjadi sangat jelas, dengan kilatan petir mengelilingi tubuhnya, berputar-putar seolah-olah ada kehidupan. Guntur abadi 9 kesengsaraan yang menghilang dengan cepat berubah menjadi bola cahaya, di mana makhluk berbentuk manusia benar-benar muncul. Makhluk humanoid itu ingin melarikan diri, tetapi diperhatikan oleh putra kaisar, yang berubah menjadi sepasang tangan besar dan menangkapnya. Lei Ling. Banyak dewa sejati yang diam-diam dirugikan berteriak kaget. 9 kesengsaraan guntur abadi sebenarnya telah melahirkan roh guntur, yang merupakan harta langka di dunia. Jika Anda mengendalikan roh guntur, Anda dapat mengendalikan semua guntur dan kilat di dunia. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 dewa sejati lainnya di kota kekaisaran juga menemukan bahwa nilai roh guntur ini luar biasa. Ketujuh orang itu mengulurkan pikiran spiritual mereka dan membangun tembok tak terlihat di sekeliling putra kaisar untuk mencegah orang kuat manapun mengingini Lei Ling dan mengambil tindakan dalam kegelapan. Putra kaisar mengabaikan semua ini dan menutupi Lei Ling dengan tangannya, mencoba meraihnya. Roh petir itu ganas dan mendominasi. Ia terus-menerus berjuang, dan kilatan petir yang tak henti-hentinya menyambar. Pada saat ini, putra kaisar belum sepenuhnya mengandung janin abadi, tetapi ia sudah memiliki kualitas abadi sejati. Ia baru saja dibaptis oleh 9 kesengsaraan guntur abadi, jadi tentu saja ia tidak takut pada guntur dan kilat yang dibawa oleh roh guntur. Sang pangeran berteriak keras, meraih Lei Ling dan ingin menelannya dalam sekali teguk. Tiba-tiba, sepasang tangan besar terulur dari langit berbintang yang gelap. Dia jelas merupakan dewa sejati yang kuat. Cahaya abadi yang membara melonjak, mengisolasi segalanya dan langsung meraih Lei Ling. Apakah kamu tidak tahu malu? Chu Tianquo berteriak dan langsung menyerbu ke depan, diikuti oleh Chang Songzi dan para makhluk abadi lainnya. Dia orang kuat dari sekte Taixuan. Chang Songzi merasakan aura orang kuat yang menyerang secara diam-diam dan berteriak langsung. Orang kuat dalam kegelapan tidak menyerang lagi, tetapi langsung mengungkapkan identitas aslinya. Dia memang seorang dewa sejati tingkat menengah yang kuat dari sekte Taixuan. Dia menatap ketujuh dewa sejati dari kota kekaisaran dengan wajah tanpa ekspresi. Sekte Taixuan milikmu adalah kekuatan nomor 1 di alam semesta, tetapi kamu menginginkan serangan Lei Ling dan ingin merebutnya. Bukankah kamu terlalu tidak menghormati kota kekaisaranku? Kata Chu Tianquo dengan marah. Mendengus. Pria dari sekte Taixuan hanya memiliki kekuatan seorang dewa sejati tingkat menengah, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut dalam auranya. Sejak zaman dahulu, harta karun yang langka adalah milik mereka yang mampu. Mengapa saya tidak bisa bertindak? Jangan pergi terlalu jauh. Chu Tianquo dan yang lainnya berteriak. Mereka juga waspada terhadap kekuatan sekte Taixuan, yang telah menghasilkan seorang kaisar sejati dan merupakan kekuatan nomor 1 di alam semesta, dengan seorang guru abadi yang masih berkuasa. Kau benar, sejak zaman dahulu, harta karun yang langka adalah milik mereka yang mampu. Tapi kau tidak layak mendapatkannya. Pada saat ini, putra kaisar telah berhasil menelan roh guntur, dan ada kilatan petir yang menakjubkan di sekujur tubuhnya. Apa katamu? Pria dari Taixuan Zong memarahi. Aku bilang kamu tidak pantas mendapatkannya. Sang pangeran meraung, dan sekejap kemudian seluruh auranya meledak. Hukum keabadian menyebar, cahaya abadi merasuki, bercampur dengan guntur dan kilat. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan udara ungu yang datang dari timur, bunga teratai emas muncul dari tanah, dan tanda-tanda keberuntungan pun lahir. Putra kaisar telah menjadi abadi, dan dia telah menjadi orang kuat pertama yang menentang keinginan surga dan menjadi abadi setelah penggabungan besar surga di zaman akhir Dharma. Seluruh langit dan bumi telah mengirimkan tanda-tanda keberuntungan untuk merayakan kelahiran keabadian sejati. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya yang bersembunyi di kehampaan juga muncul dan menyampaikan ucapan selamat mereka. Tidak mudah untuk memunculkan nama pena bernama Zhenxian, terutama di era yang begitu istimewa. Kau hanya ingin mengambil roh petirku, bukan? Putra kaisar menatap tajam ke arah orang kuat dari sekte Taixuan dan berkata dengan suara dingin. Apa yang kamu inginkan? Orang kuat dari sekte Taixuan merasakan kekuatan dan kehebatan putra kaisar, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dalam hal ini, aku akan mencoba melihat apakah para dewa sejati dapat saling memusnahkan satu sama lain.
Putra Kaisar berteriak dingin dan menyerang langsung. Aura mengerikan itu langsung mengejutkan orang kuat dari Sekte Taixuan. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Para pria kuat dari Sekte Taixuan bersinar dengan cahaya abadi. Ketika Putra Kaisar pertama kali menjadi abadi, tingkat kultivasinya paling tinggi berada pada tahap abadi sejati awal, tetapi ia telah memiliki kekuatan dewa sejati tingkat menengah. Menurut pendapatnya dan orang lain, sang pangeran sedang mencari kematian. Chu Tianquo, Chang Songzi dan yang lainnya ingin menghalangi mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Keduanya segera memasuki medan pertempuran dewa sejati dan menggunakan kekuatan sihir mereka semaksimal mungkin. Hari ini aku telah menjadi abadi, dan aku akan mematahkan rumor bahwa keabadian sejati tidak dapat dihapus. Putra Kaisar sangat percaya diri, rambut panjangnya berkibar, dikelilingi oleh petir. Orang gila bodoh, tunggu aku membunuhmu. Orang-orang kuat dari Sekte Taixuan marah. Diprovokasi oleh generasi muda yang baru saja menjadi abadi adalah hal yang sangat memalukan. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya abadi membentuk diagram Tai Chi, menerangi medan perang gelap para dewa sejati, dengan hukum-hukum berkelebat di atasnya. Itulah seni bela diri unik Sekte Taixuan, Taixuan Jue, yang sangat kuat dan juga merupakan metode kekaisaran. Diagram Tai Chi ini dapat mengubah segalanya. Jika mencapai titik ekstremnya, bahkan langit pun akan berubah. Putra Kaisar melirik diagram Tai Chi yang perlahan bergerak ke arahnya, dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dengan suara gemuruh yang keras, ribuan petir keluar dari tubuhnya, dan kekuatan dominan Chun yang langsung menghancurkan pria kuat dari Sekte Taixuan itu. Kemudian, sang pangeran mengepalkan tinjunya dan meninju diagram Tai Chi yang tampak di bawahnya. Retak, diagram Tai Chi benar-benar hancur oleh sebuah pukulan. Saat diagram Tai Chi hancur, petir di tubuh Putra Kaisar saling terkait, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan, langsung mencabik-cabik tubuh orang kuat Sekte Taixuan menjadi berkeping-keping. Semua orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Kekuatan macam apa ini? Baru saja menjadi abadi, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang veteran abadi sejati tahap menengah. Orang kuat dari Sekte Taixuan juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Putra Kaisar akan begitu kuat. Dia meraung dengan marah, dan jiwanya membentuk kembali tubuhnya yang abadi, berubah menjadi 10.000 hukum untuk membunuh Putra Kaisar dalam satu gerakan, baru kemudian dia dapat memulihkan martabatnya. Namun, hal itu jelas tidak ada artinya. Putra Kaisar hampir kebal terhadap segala jenis serangan. Ia mengabaikan semua hukum dan langsung menerapkannya. Thunder Spirit memperlihatkan kekuatan yang begitu hebat hingga menarik Chaos Heavenly Punishment Thunder yang langka. Bab 1953 dihapus. Hukuman guntur surga kekacauan. Ya, itu sebenarnya adalah Chaos Heaven Punishment Divine Thunder. Kali ini, orang dari Sekte Taixuan akan menderita. Sungguh luar biasa. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Guntur ilahi yang kacau ini mewakili kehendak surga. Guntur itu berpatroli di surga dan seluruh dunia dan dikenal karena kehancurannya. Dewa sejati biasa tidak akan sanggup menahannya, karena kekuatan hukuman surgawi itu sendiri merupakan perwujudan hukum kehancuran yang tertinggi. Dewa sejati dari Sekte Taixuan juga merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Putra Kaisar baru saja menjadi dewa, kekuatan dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Tubuhnya bergetar, dan diagram Tai Chi membentuk serangkaian dinding pertahanan, memancarkan aura yang menakutkan. Sebagai metode kekaisaran, Taixuan Jue juga dapat dikatakan telah merebut semua kekuatan langit dan bumi. Diagram Tai Chi melonjak ke atas dan mengerahkan kekuatan sekuat tenaga untuk membungkus dan melindunginya, menyambut jatuhnya Chaos Heavenly Punishment Divine Thunder. Putra Kaisar tersenyum menghina dan mengacungkan tangannya. Kekacauan mengerikan dari hukuman surgawi jatuh tanpa peringatan apapun. Seluruh medan pertempuran True Immortal menjadi gempar, kilat menyambar dan menenggelamkan segalanya hingga tak bersisa. Membentang di langit dan bumi, guntur emas hukuman surgawi tampaknya tengah menghancurkan dunia dan menembus seluruh dunia yang menyatu, semuanya jatuh pada diagram Tai Chi. Dalam sekejap, semua orang kuat melihat dengan jelas bahwa orang kuat Sekte Taixuan yang terbungkus dalam diagram Tai Chi tiba-tiba membungkuk. Diagram Tai Chi hancur total, tetapi segera terbentuk kembali. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan hukum yang berasal dari diagram Tai Chi sebenarnya mencoba untuk menghancurkan hukum penghancur dari Chaos Heavenly Punishment Divine Thunder. Inilah kengerian hukum kekaisaran. Sekte Taixuan layak menjadi kekuatan terkuat di alam semesta. Putra Kaisar tidak peduli. Sambil mengendalikan guntur ilahi hukuman surgawi, dia mengepalkan tinjunya, melangkah maju, dan langsung meninju ke bawah. Cahaya ungu menyala di tangan sang kaisar. Dengan suara keras, dia memotong segalanya seolah-olah dia berada di ruang hampa. Ah! Orang kuat dari Sekte Taixuan menjerit. Diagram Tai Chi-nya dapat menangkis gelombang guntur dewa dari surga, tetapi tidak dapat menangkis tinju Putra Kaisar. Tidak, itu tidak mungkin. Orang kuat dari Sekte Taixuan berteriak ketakutan, tetapi setelah diagram Tai Chi sepenuhnya tertembus oleh pukulan Putra Kaisar, guntur dewa kacau dari hukuman surgawi yang memenuhi langit pun jatuh. Yang abadi sejati adalah yang abadi. Di tengah gemuruh guntur dan kilat, raungan orang kuat dari Sekte Taixuan kembali terdengar. Ya! Putra Kaisar tersenyum dingin dan berteriak,
hari ini aku akan menghancurkan mitos abadi tentang keabadian sang keabadian sejati. Kekuatan Chaos Heavenly Punishment Thunder sudah mulai melemah, dan kekuatan Thunder Spirit juga sudah banyak terkuras. Di medan pertempuran Dewa Sejati, tubuh fisik Dewa kuat dari Sekte Taixuan telah hancur total, tetapi roh dan jiwanya masih kuat, memancarkan cahaya jiwa terkuat, dan terus-menerus membentuk kembali tubuh fisiknya. Telah dikatakan sejak zaman dahulu bahwa Dewa Sejati sulit untuk saling memusnahkan satu sama lain. Mereka hanya dapat menekan tetapi tidak dapat membunuh mereka sepenuhnya. Saat itu, Aiden membunuh 8 Dewa Sejati dengan satu pedang. Mereka hanyalah sisa-sisa dewa yang kekuatannya telah jatuh ke alam semi-abadi, dan dia melakukannya dengan bantuan hukum waktu. Hanya waktu yang dapat menghapus makhluk abadi yang abadi. Roh dan jiwa makhluk abadi telah ditempatkan di jalan agung surga. Selama surga masih ada, makhluk abadi sejati tidak akan binasa. Hanya dewa abadi yang mampu menghancurkan surga dan ribuan dunia hanya dengan satu pikiran, bahkan dewa sejati tidak dapat mencapai tingkat kekuatan tempur seperti itu. Putra Kaisar tidak mau mempercayainya. Aura ungu mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan hukum kekaisaran Taixuan Jue tidak dapat menghentikannya. Dia juga mempraktikkan metode kekaisaran dan memiliki darah kaisar abadi di tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mencoba menggunakan darah kaisar untuk menghancurkan apa yang disebut keabadian sejati yang abadi. Putra Kaisar merebut keabadian sejati dari Sekte Taixuan, dan darah kaisar yang menakutkan itu mendidih dan berubah menjadi kekuatan magis yang maha kuasa, yang dengan cepat menyerang jiwa keabadian sejati. Saya abadi. Tubuh fisik Dewa Sejati dari Sekte Taixuan hancur berkeping-keping dan kemudian disusun kembali, tetapi roh dan jiwanya tetap abadi. Putra Kaisar tidak mengatakan apa-apa, dan darah kaisar pun tumpah. Darah kaisar abadi akan sepenuhnya memusnahkan jiwa abadi dari Dewa Sejati. Dia adalah orang pertama yang menjadi abadi di zaman akhir Dharma, dan kini dia mencoba untuk mematahkan mitos abadi, keabadian sejati tidak dapat dihapuskan. Tak lama kemudian, Dewa Sejati dari Sekte Taixuan menyadari ada yang tidak beres. Jiwa abadi yang disebutnya itu tampaknya perlahan-lahan hancur di bawah erosi kekuatan misterius yang tak tertahankan. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Orang kuat dari Sekte Taixuan berkata dengan ngeri. Sudah kubilang, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Putra Kaisar itu mencibir, rambut panjangnya berkibar, tangannya bergerak, dan cahaya ungu berkelebat. Ini juga merupakan hukum kekaisaran yang sejati, hukum sejati dari kaisar sebelumnya, yang melampaui semua surga dan dunia, dan semua waktu dan ruang dari zaman kuno hingga saat ini. Hanya kaisar abadi yang abadi dan kekuatan kekaisarannya tak terkalahkan. Ah! Orang kuat dari Sekte Taixuan itu berteriak ketakutan. Dia merasa bahwa hidupnya yang panjang dan hampir abadi akan segera berlalu. Setelah penyatuan semua dunia, tanda jantung surga muncul, dan jalan tak kasat mata mewujudkan rantai tatanan ilahi. Di medan pertempuran True Immortal, banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Apakah dunia benar-benar telah berubah? Apakah zaman akhir Dharma benar-benar telah tiba? Apakah mitos bahwa Dewa Sejati tidak dapat sepenuhnya disingkirkan satu sama lain akan segera berakhir? Sebagai keturunan darah kaisar, aku memerintahkan seluruh langit dan bumi untuk mundur dan tidak melindungi pria ini. Sang pangeran meraung ke arah langit. Darah kaisar abadi mengandung kekuatan tertinggi kaisar abadi, dan tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahnya melintasi ruang dan waktu yang tak berujung. Benar saja, rantai ketertiban ilahi yang muncul dan segel hati surga Dao Agung tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka berhenti bergerak maju dan tidak berani turun untuk melindungi Dewa Sejati Taixuan Zong. Dewa Sejati dari Sekte Taixuan ini merasakan bahwa kiamat akan segera tiba. Ini adalah pertama kalinya dalam tahun-tahun yang tak berujung dia merasakan ketakutan akan kematian. Keabadian sejati adalah abadi. Kecuali langit runtuh dan dunia musnah, keabadian sejati adalah abadi. Namun hari ini mitos tersebut benar-benar berakhir. Sekte Taixuan adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Sebagai seorang abadi sejati dari Sekte Taixuan, ia benar-benar ditekan dan dibunuh oleh seorang pria kuat yang baru saja menjadi abadi. Ah, tuanku adalah Li Guyi yang abadi. Orang kuat dari Sekte Taixuan meraung. Dia benar-benar panik. Darah kaisar sedang menghancurkan jiwanya yang abadi. Rantai ilahi yang terwujud dari Ordo Dao Agung takut akan kekuatan kaisar abadi dalam darah kaisar dan tidak berani turun untuk melindunginya. Ada banyak sekali makhluk hidup di surga, yang berlatih hanya untuk menjadi abadi. Di antara mereka yang bisa menjadi abadi, siapa di antara mereka yang bukan orang yang cerdas dan berbakat saat masih muda? Mereka semua membuat kemajuan pesat, mengalahkan semua pesaing kontemporer mereka dan mencapai puncak bidang kemanusiaan. Kemudian dia berusaha mencapai jalan keabadian, melewati banyak pengalaman hidup dan mati, dan akhirnya berhasil menyingkirkan tubuh fana, melahirkan janin abadi, dan mencapai status keabadian sejati yang abadi. Namun, jelaslah bahwa orang ini bukanlah orang seperti itu. Dia hanya mengandalkan latar belakang Sekte Taixuan yang mengerikan dan perlindungan para master di sekte tersebut untuk menerobos malapetaka menjadi abadi dan menjadi abadi. Putra Kaisar sangat mulia sejak ia lahir. Ia disembah oleh semua dewa dan hantu di alam semesta. Ia dilahirkan dengan kemampuan untuk mewujudkan kata-katanya, dan setiap kata dan tindakannya selaras dengan 10.000 prinsip.
Di zaman akhir Dharma ini, ketika seluruh dunia menyatu, akan ada makhluk tak terkalahkan pertama yang akan menentang surga dan menjadi abadi dalam 300 tahun. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri yang luar biasa untuk secara paksa menarik 9 kesengsaraan guntur abadi, menggunakan guntur abadi untuk melembutkan tubuhnya, melepaskan tubuh fana dan menjadi seorang guru mengerikan yang menjadi abadi. Begitu ia menjadi abadi, ia langsung memusnahkan para abadi sejati yang lama. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi putra kaisar. Bab 1954, Dua Keajaiban. Sang dewa sejati dari Sekte Taixuan benar-benar merasakan ketakutan akan kematian, sebuah perasaan yang hanya ia rasakan saat berhadapan dengan seorang dewa abadi. Hal yang sama terjadi sekarang. Tubuhnya diblokir oleh kekuatan misterius dan tidak bisa lagi dipadatkan. Jiwanya terkikis oleh darah kaisar. Hukum kehancuran yang terkandung dalam Chaos Heavenly Punishment Divine Thunder sedang mencabik-cabik jiwa abadi ini. Jika rantai ketertiban ilahi yang diwujudkan oleh Dao besar jatuh saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh keabadian sejati ini sepenuhnya. Namun, putra kaisar memiliki kekuatan kaisar abadi, dan ia dapat menghentikan turunnya Wandao. Jiwa abadi sejati yang kehilangan perlindungan Wandao dapat dimusnahkan sepenuhnya. Orang kuat dari Sekte Taixuan meraung dan berjuang keras, dengan cahaya abadi yang melonjak, mencoba untuk menyerbu keluar. Namun, putra kaisar jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Segala sesuatu di sekitarnya terhalang dan berubah menjadi dunia guntur dan kilat. Siapa bilang kalau makhluk abadi sejati tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya? Hari ini adalah hari di mana mitos itu berakhir. Putra kaisar meraung, dikelilingi oleh cahaya ungu, dan hanya dengan satu pukulan dia benar-benar menembus jiwa orang kuat dari Sekte Taixuan. Jiwa orang kuat dari Sekte Taixuan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintang-bintang. Dia ingin segera sembuh, tetapi jiwanya hancur total oleh badai petir yang mengerikan dan berubah menjadi berkeping-keping. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Keabadian sejati masih bisa dibunuh. Sang pangeran mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, menatap langit luas dan meraung. 10.000 rantai tatanan ilahi yang terwujud akhirnya tidak runtuh dan hilang sepenuhnya. Boom, suara gemuruh datang dari langit, seolah-olah sesuatu yang kuno akan muncul. Banyak orang kuat menatap langit bersama-sama. Untuk sesaat, dunia dipenuhi dengan kesedihan, dan tetesan darah merah jatuh. Langit menangis, ini adalah tangisan surga. Seorang abadi sejati lahir di antara surga dan bumi, dan surga akan merasakannya dan mengirimkan tanda-tanda keberuntungan untuk merayakan kemunculan abadi sejati. Jika seorang yang benar-benar abadi meninggal, surga pun akan merasakannya dan akan terlihat pemandangan surga yang meratap. Apakah benar-benar sudah musnah seluruhnya? Banyak makhluk kuat di kehampaan mendesah. Seharusnya begitu. Pria dari Sekte Taixuan itu telah kehilangan seluruh napasnya, dan jiwanya telah hancur. Tidak ada jejaknya yang tersisa. Apakah mitos yang telah diwariskan secara turun-temurun ini benar-benar berakhir? Menurutku tidak. Konon, putra kaisar ini memiliki garis keturunan kaisar abadi. Dia berbeda dari orang biasa. Tentu saja, dia bisa memusnahkan dewa sejati di level yang sama. Dalam kehampaan, banyak orang kuat yang tersembunyi terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang dewa sejati yang baru dipromosikan telah lahir dan membunuh dewa sejati lainnya. Selamat kepada putra kaisar karena telah menjadi abadi. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 dewa sejati lainnya dari kota kekaisaran bergegas bersama dan berteriak serempak. Sang pangeran mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, petir menyambar tubuhnya, dan guntur hukuman ilahi yang samar dan kacau pun muncul. Itulah kekuatan roh petir. Kilatan petir menyebar melintasi miliaran mil galaksi, mengubah segalanya menjadi reruntuhan. Kemudian sang pangeran menatap ruang gelap dan berkata dengan dingin, "Aku adalah pangeran dari kota kekaisaran pusat. Jika kamu tidak puas, kamu bisa datang ke kota kekaisaran pusat untuk melawanku." Kata-kata arogan dan percaya diri itu mengguncang ruang bintang dan menyebar jauh, tetapi tidak ada yang menanggapi. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 dewa abadi lainnya dari kota kekaisaran mengulurkan pikiran spiritual mereka dan melihat sekeliling dengan waspada, siap menyambut orang-orang kuat yang mungkin muncul kapan saja. Terutama Sekte Taixuan, sebagai kekuatan paling kuat di alam semesta, sulit dipercaya bahwa Sekte Taixuan akan tetap acuh tak acuh ketika kebenaran terungkap bahwa putra kaisar terbunuh. Setelah beberapa saat, kehampaan itu tampak menjadi sunyi, dan para pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati dari berbagai kekuatan menghilang satu demi satu. Putra kaisar tidak berkata apa-apa lagi. Ia menghentakkan kakinya dan sebuah jalan emas muncul di alam semesta, membentang langsung hingga tak terbatas. Setelah itu, putra kaisar melangkah ke jalan emas dan menghilang dengan cepat. Chu Tianquo, Chang Songzi dan 7 peri lainnya segera menyusul. 300 tahun berlalu dalam sekejap mata. Langit telah lama tidak ada lagi, dan alam semesta kuno yang tak terhitung jumlahnya serta wilayah terlarang yang rusak semuanya telah bergabung bersama di bawah dorongan kekuatan misterius. Benua ini merupakan dunia super yang paling luas dalam sejarah. Dunia ini memiliki banyak sekali bintang dan galaksi, yang perlahan-lahan mengambang di kehampaan dan kemudian menyatu menjadi benua super kuno. Sumber kekuatan misterius ini tidak diketahui, dan bahkan para dewa sejati tidak dapat mendeteksinya, dan bahkan penguasa abadi tidak dapat menyimpulkannya. Singkatnya, dunia ini telah berubah total. Sebelumnya,
Ada banyak alam semesta kuno yang membentuk dunia mereka sendiri, dipisahkan oleh penghalang dunia. Hanya makhluk tingkat abadi sejati yang dapat menembus penghalang dunia dan bepergian dengan bebas melalui surga. Sekarang semuanya telah hilang, dan untuk sementara waktu banyak dewa sejati merasa sulit menemukan tujuan mereka di benua kuno yang tak berujung ini. Keberhasilan Putra Kaisar mencapai keabadian melawan segala rintangan memiliki makna yang luar biasa dan berita tersebut menyebar ke seluruh surga dalam waktu singkat. Semua orang di dunia merasa bahwa dunia telah berubah drastis, dan percaya bahwa zaman akhir Dharma, saat mustahil untuk menjadi abadi, telah tiba. Namun, Putra Kaisar bangkit menghadapi tantangan dan mencapai keabadian tertinggi. Kota Kekaisaran Pusat sekali lagi menjadi tanah suci seluruh benua kuno, dan banyak sekali biksu yang datang dari segala penjuru. Hanya karena Putra Kaisar datang dari Kota Kekaisaran Pusat, 4 pahlawan Kota Kekaisaran juga sangat terkejut saat ini. Mereka telah mencapai batas alam manusia, tetapi masih belum dapat mengambil langkah terakhir itu. Zuo Qiu Yiren, Gu Qianqiu masih menyendiri. Patriark Tua Klan Tianxiong, Putra Dewa Taiyan, dan 5 tetua agung melakukan yang terbaik untuk melindungi Xia Qianyu. Saat semua dunia bergabung, banyak bintang-bintang super sebelumnya secara bertahap bergabung dan berevolusi menjadi satu domain. Agar dapat lebih siap menghadapi bencana dan balas dendam yang akan datang, Chu Tianquo dan Chang Songzi harus menghubungi anggota klan ilahi Taiyan. Patriark Tua Klan Tianxiong tidak ragu-ragu dan segera membawa semua anggota klan Yu Yupo ke Kota Kekaisaran Pusat. Dengan cara ini, Kota Kekaisaran Pusat menjadi kekuatan terbesar ke-6 di alam semesta. Ia memiliki banyak dewa sejati termasuk Tianxiong, Putra Taiyan, 5 tetua, Chu Tianquo, Chang Songzi, Putra Kaisar, Gu Qianqiu, Zuo Qiu Yiren dan seterusnya. Kecuali karena tidak adanya seorang dewa abadi yang bertanggung jawab, kekuatan Kota Kekaisaran Pusat telah menjadi kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan di semua wilayah. Kamu kuat. Putra Dewa Taiyan dipenuhi dengan semangat juang saat dia melihat dunia diguncang. Putra Kaisar yang baru saja menjadi abadi melawan segala rintangan dan membunuh seorang dewa sejati tingkat menengah yang kuat dari Sekte Taixuan. Putra Kaisar melirik Putra Taiyan dan berkata dengan dingin, kamu juga tampaknya tidak lemah. Kedua pria itu berada di ambang pertarungan, dengan semangat juang yang tak tergoyahkan mengalir melalui tubuh mereka. Ini adalah aura antara para jenius. Keduanya tidak benar-benar ingin saling membunuh. Hanya saja para jenius bertemu satu sama lain dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah untuk sementara waktu. Yang satu merupakan pewaris darah dewa kuno, yang terlahir untuk mengamalkan Taoisme, dan telah memasuki tahap tengah keabadian sejati, memiliki 2 bakat besar, api dewa dan tebasan kekecewaan ruang. Yang satu adalah keturunan Kaisar Abadi, yang terlahir dengan kemampuan untuk memerintah semua jalan surga. Kata-katanya dijadikan hukum, dan di zaman akhir Dharma ia menentang surga dan menjadi abadi. Apakah kamu dan aku ingin bertarung untuk melihat siapa yang lebih baik? Putra Dewa Taiyan berkata dengan suara dingin. Lawan saja. Putra Kaisar berkata tanpa ampun, kamu bukan lawanku, lawanku satu-satunya adalah Aiden. Putra Dewa Taiyan sangat marah, momentumnya luar biasa, dan api suci membakar seluruh langit. Dia juga berpikir bahwa Putra Kaisar tidak layak menjadi lawannya, dan satu-satunya lawannya adalah Aiden. Hanya ketika Aiden berada di alam manusia, ia bertempur dalam pertempuran hebat dengan Putra Kaisar. Keduanya hampir mati secara tragis, dan mereka selamat hanya ketika kematian mereka dicatat dalam buku-buku sejarah Kota Kekaisaran. Di alam abadi sejati, Aiden juga terlibat pertarungan sengit dengan Putra Dewa Taiyan, namun hasilnya tidak meyakinkan. Bab 1955, Dunia Gelap. 2 orang jenius sedang bersaing satu sama lain, tidak ada satupun yang mau menyerah, dan semangat juang mereka meningkat. Tampaknya mereka akan bertarung untuk menentukan pemenangnya. Chu Tianquo, Chang Songzi, dan Patriark Tua Tianxiong semuanya berdiri. Saya menyarankan mereka berdua untuk tidak menyakiti perasaan masing-masing dan membicarakan masa depan nanti. Tugas yang paling mendesak adalah segera meningkatkan kekuatan kita sendiri. Ada berbagai rumor tentang benua luas ini di mana semua dunia menyatu, dan dunia ini akan runtuh. Malapetaka yang diramalkan pada zaman dahulu nampaknya akan terjadi pada zaman ini dan berbagai pertanda menunjukkan hal itu. Bencana yang tak terbayangkan pernah terjadi di dunia ini dahulu kala. Itu sudah sangat lama sekali. Bencana ini bukanlah peperangan antara negeri asing yang gelap dan surga, tetapi suatu kejadian dari masa lalu yang jauh lebih kuno. Periode waktu itu tampaknya terisolasi, dan generasi selanjutnya tidak dapat lagi melacaknya. Bahkan para dewa tidak dapat menembus lapisan kabut dan mengintip rahasia tahun-tahun yang tak berujung sebelumnya. Jika Aiden masih di sini, Kota Kekaisaran Pusat kita mungkin akan menjadi kekuatan terbesar ke-6 di dunia di masa depan. Chang Songzi tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Putra Kaisar terlalu kuat, luar biasa kuat. Bersama dengan Putra Dewa Taiyan, dia juga monster yang menakutkan. Mereka berdua dapat disebut sebagai pahlawan sejati Kota Kekaisaran, yang ditakdirkan untuk menjadi legenda yang benar-benar tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Jika diberi waktu, akan ada potensi besar bagi Anda untuk menjadi penguasa abadi. Selama seorang abadi sejati lahir, dia bisa menekan seluruh surga dan dunia. Sayang sekali Aiden sudah pergi ke negeri asing yang gelap. Jika Aiden masih di sini,
Dia adalah seorang jenius yang mengerikan, yang sama sekali tidak kalah dengan putra kaisar dan putra Tuhan, dan dia pernah menciptakan mitos kota kekaisaran pusat. Ketika Chang Songzi menyebut Aiden, semua orang merasa sedih dan menggelengkan kepala serta mendesah. Dia akan kembali. Patriark Tua Langit-Langit meyakini hal itu dengan teguh. Dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Aiden. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Dewa Abadi Haotian, seorang pejuang tak tertandingi yang telah menguasai alam semesta dan berjuang masuk dan keluar dari negeri asing yang gelap sebanyak Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Dewa Abadi Haotian, seorang pejuang tak tertandingi yang telah menguasai alam semesta dan berjuang masuk dan keluar dari negeri asing yang gelap sebanyak 7 kali. Pada saat yang sama, perubahan dalam waktu dan ruang yang diakibatkan oleh penggabungan semua dunia jauh lebih besar dari ini. Bahkan zona kematian yang berevolusi dari dunia terpencil yang luas telah berubah menjadi kekacauan total, dan tanah asing yang gelap serta surga sekali lagi terpisah. Lautan waktu kosmik sekali lagi menjadi satu-satunya jalur antara dua dunia, dan semuanya tampak kembali damai. Gelap eksotis. Ini adalah dunia tertinggi dengan sejarah lebih tua dari surga, dan kekuatan utama yang dibudidayakan di sini adalah sumber kegelapan. Percaya pada kegelapan, kegelapan adalah ibu dari segala sesuatu lahir dan dikandung dalam kegelapan. Dalam hal kekuatan dan daya tempur, negeri asing gelap tidak kalah dengan dunia surgawi yang agung, dan bahkan sedikit lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa makhluk-makhluk di tanah alien yang gelap itu memiliki pikiran yang relatif sederhana, tanpa banyak konspirasi dan tipu daya, dan itu adalah struktur piramida sejati. Yang kuat memiliki keagungan absolut. Konon, seorang kaisar sejati juga muncul dari negeri asing yang gelap. Pada saat ini, di atas daratan yang tak berbatas, kecuali langit yang hitam dan seluruh dunia yang sedikit tandus, segala sesuatu lainnya tidak jauh berbeda dengan surga. Di tengah-tengah jajaran gunung besar yang puncaknya tak terlihat, terdapat binatang buas tak dikenal yang berkeliaran, memancarkan aura kegelapan tak berujung, meraung ke arah langit, dan mampu menelan seluruh bintang hanya dengan suapan sekali. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati gunung agung itu, seolah-olah di kedalaman pegunungan itu hidup makhluk-makhluk mengerikan. Tiba-tiba langit runtuh dan bumi terbelah, langit hitam terbelah, dan kekuatan sihir mengalir turun seperti banjir. Sosok yang mengerikan melangkah keluar dari ruang dan waktu, dengan tangan di belakang punggungnya dan serpihan waktu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekelilingnya. 300 tahun telah berlalu. Kamu telah membunuh semua binatang buas di kedalaman pegunungan Yunying dan sekarang mereka tidak berani mendekat. Jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan keluar? Sosok itu berhenti di udara dan menyapu pikirannya. Seluruh dunia diselimuti olehnya, dan orang yang datang tidak lain adalah Raja Phoenix jatuh dari negeri asing yang gelap. 300 tahun lalu, gerbang primordial tiba-tiba muncul di alam belantara besar, dan penghalang antara kedua dunia itu pun hancur. Pasukan gelap melintasi gerbang primordial dan tiba di alam belantara besar, dan lebih dari 30 mayat hidup muncul bersama-sama. 5 kekuatan teratas di surga juga mengirim sejumlah besar makhluk abadi sejati, dan kedua dunia hampir berperang terlebih dahulu. Setelah itu, para dewa dari kedua dunia mengambil tindakan, dan akhirnya Aiden melarikan diri ke negeri asing, mengakhiri perang yang akan pecah kapan saja. 300 tahun telah berlalu. Raja Phoenix yang jatuh membawa Aiden pergi dan meninggalkannya di jantung pegunungan Yunyin, yang ditakuti oleh orang asing. Pegunungan Yunyin adalah salah satu tempat berbahaya yang terkenal di tanah asing yang gelap, tempat tinggal banyak binatang buas yang sangat ganas. Binatang buas ini pada hakikat tidak takut dan berani menyerang bahkan raja. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa seluruh pegunungan Yunyin adalah tubuh fisik seorang pendekar yang tak tertandingi dari masa lampau yang tak terhitung jumlahnya. Konon katanya di bagian terdalam gunung itu ada hantu yang sangat kuat dan tidak diketahui asal-usulnya. Hantu itu menguasai seluruh pegunungan Yunyin, bahkan raja pun tidak dapat membunuhnya. 300 tahun telah berlalu, dan Raja Phoenix yang jatuh telah turun di pegunungan awan tersembunyi. Silakan. Aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu mencapai alam keabadian sejati. Sebuah suara datang dari jauh di dalam pegunungan, dingin dan tak berperasaan, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu suara gembira atau sedih. Suara itu adalah suara Aiden. 300 tahun telah berlalu. Aiden telah bertarung di pegunungan Yunyin, menari dengan binatang buas dan bertarung tanpa lelah. Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini, dan satu-satunya pilihan adalah menjadi dewa abadi sejati. Hanya setelah menjadi abadi, seseorang dapat mengambil risiko menyeberangi lautan waktu dan ruang di alam semesta, jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan. Selama 300 tahun, dia merindukan surga, kampung halamannya, Xiaqianyu dan lainnya. Waktu dan ruang telah berubah drastis. Bencana yang diramalkan oleh leluhur dunia kita mungkin akan segera datang. Makhluk hidup tidak akan bisa lagi muncul di dunia ini. Kata Raja Phoenix jatuh dengan anggun. Seperti halnya surga, negeri asing yang gelap juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Struktur dunia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan struktur surga lainnya. Ini adalah dunia super yang terbentuk dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung. Raja setara dengan yang abadi di surga, dan yang abadi setara dengan yang abadi sejati di surga. Di negeri asing,
alam semesta yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama di bawah dorongan kekuatan misterius, membentuk benua kuno yang sangat besar dan luas yang tak terbayangkan. Semua mayat hidup di antara mereka juga segera merasakan pemandangan mengerikan dari hilangnya kekuatan hidup. Raja Phoenix jatuh, Raja Hantu, Raja 9 Meter, Raja Tanpa Sang, Raja Iblis Agung, Raja Malam dan banyak raja lainnya semuanya muncul untuk menyimpulkan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, raja-raja di negeri asing pun sepakat dengan suara bulat bahwa perubahan serupa mungkin saja terjadi dalam rentang waktu dan ruang yang tak terhitung. Hal ini sangat mirip dengan ramalan yang ditinggalkan oleh leluhur alien. Ketika semua dunia menyatu, semuanya akan lenyap dan menjadi reruntuhan. Hanya orang yang sangat kuat dalam ramalan tersebut yang dapat memimpin orang-orang kegelapan keluar lagi dan memelihara api. Leluhur negeri asing adalah kaisar legendaris, yaitu kaisar abadi dari surga. Seperti kaisar malam gelap, ia terlibat dalam asal-muasal seluruh negeri asing yang gelap. Aiden tentu saja menyadari semua ini. Meskipun dia belum menjadi abadi, dia bisa merasakan bahwa aturan langit dan bumi telah mengalami perubahan yang nyata. Setelah 300 tahun berlatih keras dan 300 tahun bertarung siang dan malam, alam Aiden telah mencapai puncak kemanusiaan. Jauh di pegunungan Yunyin, Aiden bergerak cepat. Selama 300 tahun terakhir, banyak binatang buas yang kuat telah mati di tangan pedangnya. Bersambung.